Halo semuanya, nama saya Jusya Purna Putra. Saya merupakan mahasiswa Unikat Manjaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan kepada kalian semua tips dan trik penulisan resume dan juga penulisan surat lamaran kerja. I hope you guys enjoy, and let's get started. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai teknik dalam penulisan resume, kita harus tahu dulu nih, resume itu ada apa aja sih? Jadi, resume itu memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah resume kronologis, resume fungsional, dan resume gabungan. Dari 3 bentuk resume ini, Anda harus menentukan mana resume yang tepat, sesuai latar belakang, dan juga tujuan resume yang Anda buat. Karena setiap perusahaan akan meminta bentuk resume yang berbeda-beda, sehingga Anda harus membuat resume sesuai dengan keinginan dari perusahaan. Oke, sekarang mari kita masuk ke dalam teknik menulis resume. Yang pertama adalah tulis resume Anda secara jujur dan sesuaikan dengan penerimanya. Yang kedua, gunakan frasa singkat dan juga segar dengan kata benda yang kuat dan juga kata kerja yang kuat. Sebagai contoh, mengkoordinasi atau mengembangkan sistem, mengimplementasikan aplikasi baru, dan banyak hal lainnya. Yang ketiga, Anda harus melengkapi resume Anda dengan informasi nama, alamat, dan juga nomor telepon Anda yang pastinya dapat dihubungi. Lalu yang keempat adalah tujuan dari karir Anda. Hal ini berguna untuk menarik perhatian dari perekrut Anda. Yang selanjutnya yang kelima adalah pendidikan Anda. Anda harus menuliskannya secara lengkap dan juga menggunakan gaya penulisan yang baik. Karena perekrut akan melihat kepribadian Anda dari gaya penulisan Anda. Lalu yang keenam, pengalaman kerja. Anda harus menuliskan pengalaman kerja Anda secara lengkap dan rinci, karena dari situlah perekrut akan mempertimbangkan Anda. Lalu selanjutnya yang ketujuh adalah pencapaian Anda. Anda harus menuliskan pencapaian Anda secara lengkap dan yang pastinya berhubungan dengan bidang yang akan Anda lamar. Oke, selanjutnya untuk melengkapi resume harus dibuat menggunakan desain yang sederhana pastinya, dibuat rapi, tidak perlu mencolok dalam hal ini warna, dan berkesan cerdas. Yang pertama itu, Anda harus memperhatikan jenis dan ukuran huruf, penulisan yang benar, Anda harus menghindari typo atau penulisan kata. 3. Jangan gunakan kolom. Yang keempat, Anda juga harus menghindari menggunakan dan yang menggunakan simbol atau persen atau karakter yang bahasa asing. Lalu yang kelima, tempatkan nomor telepon Anda dan HP atau apapun itu dan alamat email dalam baris terpisah. Anda tidak boleh gabung. Nah, tips yang terakhir nih, yang terpenting banget adalah usahakan resume yang Anda buat benar-benar sempurna. Jangan sampai ada kekurangan sekecil apapun. Berikut adalah contoh dari resume yang telah saya buat untuk mengirimkannya kepada perusahaan yang bergerak di bidang seni. Terlihat pada resume ini bahwa saya telah memiliki pengalaman organisasi dan pencapaian yang sesuai dengan perusahaan dan bidang yang akan saya lamarkan. Desain yang saya gunakan juga sederhana, rapih, berkesan cerdas, dan tidak ada salah penulisan kata serta tidak mencolok. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik penulisan dalam membuat surat lamaran kerja. Apa sih surat lamaran kerja itu? Surat lamaran kerja adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah resume. Karena kalau misalkan tadi kita sudah membahas bagaimana teknik penulisan resume yang baik dan benar, nantinya resume tersebut akan dimasukkan ke dalam surat lamaran kerja yang nantinya akan dikirimkan kepada perekrut Anda atau perusahaan di mana Anda akan melamar. Surat ini berisikan penjelasan dari apa yang Anda kirimkan dan mengapa Anda mengirimkannya. Lalu surat ini juga harus menunjukkan apa manfaat sih yang dapat diperoleh untuk perekrut dan juga apa keuntungan yang dapat diperoleh untuk perekrut. Dan hal yang terpenting adalah surat lamaran kerja harus dibuat secara singkat, sejelas mungkin, dan sejujur mungkin. Oke, sekarang adalah waktunya kita belajar bagaimana membuat surat lamaran efektif dan benar.
Yang pertama, surat lamaran harus dibuat sespesifik mungkin. Yang kedua, dalam surat lamaran, Anda tidak boleh membuat janji yang Anda inginkan dan juga Anda minta. Yang ketiga, surat lamaran harus dibuat secara singkat, padat, dan juga jelas. Yang berarti, segala informasi dan tujuan harus termuat dalam satu maksimal halaman surat lamaran kerja. Selanjutnya yang keempat adalah, dalam surat ini Anda harus menunjukkan sedikit kepribadian Anda kepada perekrut Anda lewat gaya penulisan Anda dan gaya bahasa Anda yang tertata dengan baik, sopan, dan juga halus. Sebagai contoh di awal surat, Anda menuliskan kepada yang terhormat atau sebagai bahan pertimbangan. Bersama ini saya lampirkan bla 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 bla. Lalu di akhir surat Anda bisa menuliskan atas perkenanan. Nah, itu adalah beberapa contoh-contoh dari gaya penulisan yang baik, benar, dan halus dan sopan. Jadi dari bahasa kita yang baik akan menarik perhatian perekrut kita lebih dahulu. Lalu yang kelima adalah harus menunjukkan kualitas surat lamaran yang tinggi, minim kesalahan, dan menggunakan format yang profesional dan formal. Dalam menulis surat lamaran yang efektif, kita dapat menggunakan teori AIDA untuk dapat menarik perhatian penerima surat. Nah, AIDA itu apa sih? A. Attention, interest, D. Desire, dan A. Action. Jadi, teori ini digunakan sebagai landasan untuk membuat surat lamaran kerja dengan memperhatikan bagaimana kita membangun perhatian penerima, bagaimana rasa ketertarikan kita, apa yang menjadi keinginan kita lewat surat ini, dan apa yang akan kita lakukan bagi tempat di mana kita melamar pekerjaan. Berikut adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang telah saya buat. Surat ini telah saya buat sespesifik mungkin. Saya menuliskan segala informasi mengenai diri saya, seperti pendidikan saya, IPK saya, pengalaman pekerjaan saya, bakat saya, dan saya juga menuliskan tujuan saya menulis surat ini. Dan yang pastinya, saya menuliskannya dengan singkat, padat, dan jelas, sehingga tidak lebih dari 1 lembar halaman. Saya membuat surat ini dengan penulisan yang tertata dengan baik, sopan, dan juga halus, yang berguna untuk menarik perhatian perekrut. Jika diperhatikan dengan seksama, saya membuat surat lamaran ini dengan menggunakan teori AIDA. Oke teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya harap ilmu yang saya bagikan dapat berguna bagi teman-teman dalam menulis resume dan juga menulis surat lamaran pekerjaan. Stay safe and stay healthy. Bye!